Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini Allah masih menjaga hatimu, meski hidupmu terasa semakin berat. Kalau akhir-akhir ini kamu sering bertanya dalam diam, sampai kapan aku harus kuat seperti ini? Kenapa ujianku tidak selesai-selesai? Dengarkan baik-baik. Karena kalau Allah tidak sayang padamu, kamu tidak akan diuji sejauh ini. Dan di video ini, aku tidak akan menyuruhmu bersabar dengan kata-kata kosong, tidak juga menghakimi lelahmu. Tapi di akhir video nanti, ada satu kebenaran yang jarang disadari orang yang sedang diuji. Kebenaran ini sering membuat hati yang hampir menyerah kembali tenang dan menangis karena akhirnya mengerti. Jadi, jangan tinggalkan video ini di tengah jalan, karena mungkin ini jawaban yang selama ini kamu tunggu dalam doamu. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari ketika hidup terasa sangat berat. Semakin hari, beban terasa bertambah, doa terasa panjang, dan air mata semakin sering jatuh dalam diam. Bukan karena kita lemah, tapi karena ujian itu memang sedang berada di titik paling dalam. Banyak orang mengira, kalau Allah sayang, hidup akan dimudahkan. Kalau Allah cinta, jalan akan dilapangkan. Kalau Allah peduli, air mata tidak akan sering jatuh. Padahal, justru sebaliknya. Kalau Allah tidak sayang padamu, kamu tidak akan diuji sejauh ini. Coba renungkan sejenak. Sudah berapa kali kamu hampir menyerah tapi entah mengapa masih bertahan? Sudah berapa kali kamu merasa tidak sanggup tapi kakimu tetap melangkah? Sudah berapa kali hatimu ingin berhenti berdoa tapi tanganmu masih terangkat memohon? Itu bukan kebetulan. Itu bukan karena kamu terlalu kuat. Itu karena Allah belum melepaskanmu. Ujian yang panjang bukan tanda Allah menjauh. Seringkali itu tanda Allah sedang sangat dekat. Karena ketika Allah ingin meninggalkan seorang hamba, Dia biarkan hamba itu merasa cukup dengan dunia. Tidak lagi merasa perlu bersandar, tidak lagi merasa butuh berdoa, tidak lagi menangis dalam sujud. Namun ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah buat dunia terasa sempit agar hati hamba itu kembali mencari langit. Mungkin hari ini hidupmu terasa berat di banyak sisi. Rezeki terasa sempit, masalah datang silih berganti, hubungan terasa melelahkan, dan kamu sering bertanya, "Ya Allah, apa kurang sabarku? Apa dosaku terlalu banyak?" Padahal bisa jadi, justru karena Allah melihat hatimu masih hidup, Allah belum menghentikan ujianmu. Karena orang yang masih diuji adalah orang yang masih dibentuk. Allah tidak sedang menyiksamu. Allah sedang membentuk jiwamu agar lebih kuat dari yang kamu kira, lebih dalam dari yang terlihat, lebih matang dari sebelumnya. Ujian itu bukan untuk menghancurkanmu. Ujian itu untuk memisahkan mana yang benar-benar kamu butuhkan dan mana yang selama ini hanya kamu sangka penting. Seringkali Allah mengambil sesuatu bukan karena benci, tapi karena tahu kalau itu dibiarkan, hatimu akan terlalu bergantung padanya. Dan Allah cemburu ketika hati seorang hamba terlalu menggantungkan harapannya pada selainnya. Maka Allah guncangkan, Allah diamkan doa, Allah tunda jawaban. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk mengajarkan satu hal yang mahal, bahwa hanya kepada Allah tempat bergantung yang tidak akan runtuh. Kalau hari ini kamu masih bisa menangis karena hidupmu berat, itu tanda hatimu belum mati. Kalau kamu masih merasa sedih karena doa belum terjawab, itu tanda imanmu masih berdenyut. Karena orang yang benar-benar ditinggalkan tidak lagi peduli apakah Allah menjawab atau tidak. Dan mungkin di titik inilah Allah sedang melihatmu.
melihat bagaimana kamu bertahan ketika tidak ada yang mengerti, melihat bagaimana kamu tetap berusaha berbuat baik ketika hatimu lelah, melihat bagaimana kamu tetap menyebut namanya meski hidupmu belum berubah seperti yang kamu harapkan. Tenanglah, ujian yang panjang bukan pertanda kamu gagal. Justru seringkali itu pertanda kamu sedang dipersiapkan. Dipersiapkan untuk sesuatu yang tidak bisa dititipkan pada hati yang rapuh. Dipersiapkan untuk jawaban doa yang tidak sembarang orang mampu menjaganya. Dan di bagian selanjutnya nanti, kita akan mulai membahas mengapa Allah sengaja membiarkan ujian itu lama dan apa yang sebenarnya sedang Allah siapkan di balik diamnya. Jangan pergi dulu, karena semakin ke akhir, kamu akan mulai mengerti bahwa hidupmu tidak sedang hancur, tapi sedang diarahkan. Ada satu fase dalam ujian hidup yang paling berat dirasakan manusia. Bukan saat masalah datang bertubi-tubi, bukan saat air mata sering jatuh, tapi saat Allah terasa diam. Kamu sudah berdoa, sudah berusaha, sudah menahan diri agar tetap husnuzon, tapi jawaban tak kunjung datang. Di titik ini, banyak orang mulai goyah, bukan karena kurang iman, tapi karena terlalu lama menunggu dalam sepi. Namun dengarkan ini baik-baik. Diamnya Allah bukan berarti Allah tidak mendengar. Dan tertundanya jawaban bukan berarti doamu ditolak. Justru di fase inilah Allah sedang menguji sesuatu yang paling halus dalam dirimu, ketulusan berserah. Karena ada doa yang jika langsung dikabulkan, hatimu belum siap menjaganya. Ada permintaan yang jika segera diberikan, jiwamu justru akan rusak olehnya. Allah Maha Tahu waktu terbaik, bukan hanya untuk mengabulkan, tapi juga untuk menyelamatkan. Seringkali kita hanya melihat apa yang kita inginkan, tapi Allah melihat apa yang akan terjadi setelahnya. Maka Allah menahan, Allah menunda, Allah membuatmu menunggu lebih lama dari yang kamu sanggupi. Bukan karena Allah kejam, tapi karena Allah sayang. Bayangkan seorang anak kecil yang memaksa meminta sesuatu. Jika orang tuanya benar-benar cinta, dia tidak akan memberi hanya karena anak itu menangis. Dia akan memberi ketika anak itu sudah cukup matang. Begitulah Allah memperlakukan hamba yang dicintainya. Allah tidak sedang menjauh, Allah sedang mendidik. Diamnya Allah bukan kekosongan. Diamnya Allah adalah proses. Proses membersihkan niatmu, proses meluruskan harapanmu, proses memisahkan mana doa yang lahir dari ego dan mana doa yang benar-benar lahir dari kebutuhan jiwa. Karena di awal ujian, banyak doa yang sebenarnya bukan permohonan, melainkan tuntutan. Kita meminta dengan tergesa. Kita ingin segera. Kita ingin sesuai keinginan. Lalu Allah diam. Hingga hatimu mulai berubah. Dari yang awalnya ingin cepat selesai, menjadi ingin dikuatkan. Dari yang awalnya ingin hasil, menjadi ingin ridho. Dan saat itulah doa mulai berubah bentuk. Bukan lagi sekedar, ya Allah berikan ini, tapi menjadi, ya Allah jangan lepaskan aku darimu. Di titik inilah Allah sedang paling dekat. Karena orang yang benar-benar ditinggalkan tidak lagi peduli pada diam atau tidaknya Allah. Dia sibuk dengan dunia, sibuk mencari pelarian, sibuk menutupi luka dengan hal-hal sementara. Tapi kamu tidak. Kamu masih menunggu, masih berharap, masih menyebut nama Allah meski hatimu letih. Itu bukan kelemahan, itu tanda hatimu masih hidup. Dan ketahuilah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan hati yang masih mau kembali kepadanya. Setiap air mata yang jatuh tanpa disaksikan manusia dicatat dengan sangat rapi. Setiap doa yang terucap lirih di waktu sepi
didengar tanpa tertinggal satu huruf pun. Hanya saja, jawaban Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu minta. Kadang Allah mengganti, kadang Allah menunda, kadang Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kamu sadari bahayanya. Dan di bagian berikutnya nanti, kita akan mulai membuka satu hal yang sangat penting. Mengapa justru orang-orang yang paling Allah sayangi sering diuji paling lama? Dan apa yang sedang Allah siapkan setelah fase berat ini? Tetaplah bersama video ini, karena semakin mendekati akhir, kamu akan memahami satu hal yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Dan bisa jadi, itulah jawaban atas semua lelahmu selama ini. Ada satu pola yang hampir selalu sama dalam perjalanan orang-orang yang benar-benar Allah cintai. Bukan hidup yang lurus tanpa luka, bukan jalan yang cepat tanpa rindangan, tapi ujian yang panjang, berlapis, dan seringkali terasa tidak adil. Mengapa? Karena Allah tidak sedang sekadar menguji kesabaranmu. Allah sedang membentuk kedalaman jiwamu. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata kami beriman tanpa diuji. Padahal ujian itulah yang memisahkan antara iman yang di lisan dan iman yang benar-benar berakar di hati. Ujian bukan untuk memberitahu Allah siapa dirimu. Allah sudah maha mengetahui. Ujian itu untuk menyingkapkan dirimu kepada dirimu sendiri. Sebelum diuji, kita sering merasa mampu, merasa kuat, merasa yakin dengan iman kita. Namun setelah diuji, barulah kita tahu berapa rapuhnya hati manusia tanpa pertolongan Allah. Dan disitulah letak kasih sayangnya. Karena Allah tidak ingin kamu hidup dengan rasa aku bisa. Allah ingin kamu hidup dengan kesadaran, aku tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Itulah sebabnya ujian orang yang Allah sayangi sering terasa lebih lama, lebih sunyi, lebih melelahkan. Karena Allah sedang mengosongkan hatimu dari ketergantungan kepada selainnya. Allah berfirman bahwa Dia tidak membebani seseorang melampaui kesanggupannya. Ayat ini sering kita dengar, tapi jarang benar-benar kita resapi. Kesanggupan yang dimaksud bukan hanya kekuatan fisik, tapi kapasitas jiwa. Allah tahu seberapa banyak luka yang masih bisa kamu bawa tanpa membuat imanmu hancur. Allah tahu kapan kamu hampir jatuh dan kapan kamu masih bisa berdiri meski tertatih. Jika hari ini kamu masih mampu mendengarkan video ini, masih mampu meneteskan air mata, masih mampu berharap meski tipis, itu berarti Allah tahu kamu masih sanggup. Bukan karena kamu hebat, tapi karena Allah menjaga. Dalam ayat lain, Allah menjelaskan bahwa bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Inilah bagian yang sering menyakitkan bagi hati manusia, karena kita ingin memahami segalanya sekarang. Padahal tidak semua hikmah boleh dibuka sebelum waktunya. Ada luka yang kalau terlalu cepat dipahami, justru akan membuatmu sombong. Ada nikmat yang kalau terlalu cepat diberikan, akan membuatmu lupa diri. Maka Allah menahan, Allah sembunyikan jawabannya. Allah biarkan kamu berjalan dalam gelap, agar kamu belajar percaya, bukan hanya mengerti. Iman bukan tentang selalu melihat jalan. Iman adalah tetap melangkah meski jalan itu belum terlihat. Dan orang yang Allah latih imannya seringkali harus berjalan lebih lama dalam ketidakpastian. Allah juga menjelaskan bahwa Dia pasti bersama orang-orang yang sabar. Kebersamaan Allah ini bukan sekedar janji. Ini adalah penjagaan. Artinya, ketika kamu bersabar, kamu tidak sendirian meski terasa sepi. Ada pengawasan,
Ada pemeliharaan, ada kekuatan yang diturunkan sedikit demi sedikit, tepat saat kamu membutuhkannya. Pernahkah kamu heran mengapa kamu masih bisa bangun padahal kemarin terasa sangat berat? Mengapa kamu masih bisa tersenyum walau masalah belum selesai? Mengapa kamu masih bisa berbuat baik meski hatimu sendiri luka? Itu bukan hasil dari kekuatanmu. Itu buah dari kebersamaan Allah denganmu. Allah tidak selalu mengangkat ujian dengan cepat, tapi Allah selalu menurunkan ketenangan yang cukup agar kamu tidak hancur di tengah jalan. Dan ketahuilah, ujian yang lama seringkali bukan hukuman, melainkan penyaringan. Allah sedang menyaringkan siapa yang benar-benar bertahan karena iman, dan siapa yang hanya kuat selama keadaan nyaman. Allah sedang membersihkan hatimu dari niat-niat yang tercampur, dari harapan-harapan yang salah alamat, dari sandaran-sandaran yang rapuh. Karena apa yang akan Allah titipkan setelah ini tidak boleh jatuh ke hati yang masih mudah goyah. Banyak orang iri melihat hasil akhir orang lain tanpa tahu betapa panjang proses yang dilalui sebelumnya. Dan bisa jadi Allah sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang jika diberikan lebih awal akan membuatmu binasa. Maka Allah pilih jalan yang berat, bukan karena benci, tapi karena percaya kamu mampu tumbuh melewatinya. Jika hari ini kamu masih diuji, itu tanda ceritamu belum selesai. Dan kalau ceritamu belum selesai, Allah belum selesai bekerja dalam hidupmu. Di bagian terakhir nanti, kita akan sampai pada satu kejutan lembut tentang tanda paling halus bahwa Allah sebenarnya sedang sangat dekat, bahkan ketika hidupmu terasa paling berat. Dan banyak orang baru menyadarinya setelah semuanya berlalu. Jangan pergi, karena bagian akhir ini bukan hanya akan menenangkan hatimu, tapi bisa mengubah cara pandangmu terhadap semua ujian yang selama ini kamu tangisi. Ada satu kebenaran yang sering baru kita sadari setelah badai itu berlalu. Bukan saat kita masih di tengah-tengahnya, bukan saat air mata masih sering jatuh, tapi saat hati mulai tenang dan kita menoleh ke belakang. Kebenaran itu adalah ini: Allah tidak pernah benar-benar meninggalkanmu, bahkan di titik terberat hidupmu. Justru di saat itulah Allah paling dekat. Banyak orang mengira kedekatan Allah terasa dengan kemudahan, padahal seringkali kedekatan Allah justru terasa lewat ketergantungan. Saat kamu tidak punya siapa-siapa untuk bersandar, saat semua rencana runtuh, saat semua pintu terasa tertutup, dan satu-satunya tempat kembali hanyalah Allah. Kalau Allah tidak sayang padamu, Dia akan biarkan kamu sibuk dengan dunia, tenggelam dalam kesenangan sementara, lupa untuk berdoa, lupa untuk kembali. Tapi kamu tidak. Kamu masih mencari makna, masih bertanya dengan jujur, masih ingin dekat meski hatimu lelah. Dan itu bukan tanda orang yang ditinggalkan. Itu tanda orang yang dipeluk dalam cara yang tidak kasat mata. Kejutan yang sering tidak disadari orang-orang yang sedang diuji adalah ini: ujian terpanjang sering datang tepat sebelum perubahan besar terjadi. Bukan karena Allah sengaja membuatmu menderita, tapi karena hatimu sedang disiapkan. Allah tidak sedang menguji untuk melihat apakah kamu sanggup bertahan. Allah sedang menguatkan fondasi batinmu agar ketika jawaban itu datang, kamu tidak lagi rapuh seperti sebelumnya. Coba renungkan, jika semua doa langsung dikabulkan saat hatimu masih penuh keluh, akankah kamu benar-benar mensyukurinya? Jika semua keinginan terpenuhi saat imanmu masih naik turun,
akankah kamu mampu menjaganya? Maka Allah memilih cara yang paling menyakitkan bagi ego, tapi paling menyelamatkan bagi jiwa. Allah menunda agar kamu tumbuh. Allah diam agar kamu mendengar lebih dalam. Allah menahan agar kamu belajar melepas. Dan tanpa kamu sadari, di tengah ujian itu, ada banyak hal dalam dirimu yang berubah. Kamu menjadi lebih peka, lebih rendah hati, lebih mengerti luka orang lain, lebih mudah memaafkan, lebih pelan dalam berharap kepada dunia, dan lebih jujur dalam berharap kepada Allah. Itulah tanda paling halus bahwa Allah sedang sangat dekat. Karena Allah tidak hanya ingin mengubah keadaanmu, Allah ingin mengubah cara hatimu menghadapi keadaan. Banyak orang keluar dari ujian dengan kondisi hidup yang sama, tapi dengan jiwa yang berbeda. Lebih tenang, lebih kuat, lebih dewasa. Dan itulah kemenangan yang tidak selalu terlihat, tapi paling berharga. Jika hari ini hidupmu belum berubah, bukan berarti doamu sia-sia. Bisa jadi hatimu yang sedang lebih dulu diubah. Karena ketika hati sudah siap, keadaan akan mengikuti. Dan jika sampai detik ini kamu masih bertahan, masih mau mendengarkan, masih mau berharap meski perlahan, itu berarti Allah belum selesai menuliskan ceritamu. Jangan terburu-buru menilai hidupmu gagal hanya karena prosesnya panjang. Ada kisah-kisah indah yang hanya bisa ditulis setelah lembaran gelap dilewati satu persatu. Tenanglah, Allah tidak pernah salah memilih hamba untuk diuji, dan Allah tidak pernah kejam dalam mencintai. Jika Allah tidak sayang padamu, kamu tidak akan dibentuk sejauh ini. Kamu tidak akan dijaga sampai hari ini. Kamu tidak akan masih punya keinginan untuk kembali. Maka ketika nanti kamu melihat ke belakang, kamu akan mengerti. Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang tertahan, setiap luka yang kamu sembunyikan, ternyata adalah bagian dari cara Allah menyelamatkanmu. Dan untukmu yang hari ini masih berjuang dalam diam, yang kuat tanpa banyak cerita, yang lelah tapi tidak berhenti berharap, ketahuilah, Allah melihatmu, Allah mendengarmu, dan Allah sedang menyiapkan sesuatu yang tidak bisa diberikan pada hati yang belum matang. Teruslah bertahan, bukan karena kamu harus kuat setiap saat, tapi karena Allah tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Semoga setelah video ini, hatimu lebih tenang, langkahmu lebih ringan, dan doamu kembali jujur. Dan jika video ini terasa seperti berbicara tentang hidupmu, itu bukan kebetulan. Bisa jadi Allah sedang menguatkanmu lewat cara yang sederhana. Jika kamu merasa dikuatkan, tuliskan satu kata di kolom komentar, "Aku masih bertahan." Semoga Allah menjaga hatimu.